Sambo kayaknya lagi ngambek nih, ke pengacara Febri Diansyah. Kasian si Febri udah korbanin harga dirinya buat belain kamu. Lihat aja Sambo malingin mukanya saat salaman sama Febri sang pengacara. Cukup tidak menduga juga, karena memang putusan ini kan sebenarnya ini apa betul peristiwa dan tindakan itu sedemikian luar biasa begitu sampai kemudian harus mencabut nyawa terdakwa. Putusan ini mencabut nyawa terdakwa. Cuma bayar pengacara mahal-mahal, dirinya dan Putri Chandrawati tetap divonis hukuman maksimal. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membayar mahal kuasa hukum dengan jumlah yang fantastis yang diharapkan bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tak tanggung-tanggung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menggelontorkan dana miliaran dalam kasus ini, namun hasilnya nihil, yang artinya sia-sia menggelontorkan dana fantastis untuk pengacara, dan kehebatan pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sangat diragukan. Bahkan diberitakan Ferdy Sambo sampai marah kepada pengacara lantaran kinerjanya yang tidak bisa menyelamatkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara itu Febri Diansyah pun menjadi pembicaraan hangat usai kliennya divonis hukuman maksimal. Sontak akun Twitter Febri Diansyah diserang netizen. Pasalnya ia diketahui sangat membela Putri Chandrawati dan menyebutkan jika istri Ferdy Sambo tidak bersalah dan merupakan korban. Banyak netizen yang kesal dan geram dengan sikap mantan anggota KPK tersebut yang memberikan beberapa komentar setelah Putri Chandrawati diberi hukuman berat. Gimana Febri, pusing kamu? Kan saya sudah suruh mundur jadi PH Sambo. Apa yang saya perkirakan terjadi. Siapa yang mau dengar omonganmu lagi sebagai PH? Tulis salah satu netizen. Ya, oke baik, terima kasih teman-teman. Pertama, ya jelas kami menghormati ya, saya pribadi menghormati keputusan yang diambil oleh Mas Febri dan Mas Mala ya. Namun ada banyak hal yang menjadi catatan saya dan itu yang kemudian saya sampaikan secara terbuka ya kepada Mas Febri dan Mas Mala untuk mengundurkan diri ya menjadi penasihat hukum dari Pak Sambo dan Bu Putri. Mengapa? Karena pertama saya melihat bahwa banyak sentimen negatif ya ketika berita itu mencuat. Saya sendiri baru tahu kemarin ya ketika ada konferensi pers yang dilakukan oleh tim penasihat hukumnya, di mana saya lihat ada dua yang saya kenal dan tentu saya sebagai sahabat dari Mas Febri ya, kami sudah berjuang bersama dari sejak KPK yang lalu. Tentu ketika ada yang menurut saya tidak pas gitu ya, tentu akan saya sampaikan secara terbuka. Dan Mas Febri ketika kemarin menyampaikan ya sama seperti yang di media ya, akan berlaku profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Kemudian ya saya tetap dengan pendirian saya bahwa ya Mas Febri harus mundur gitu kan. Ini apa? Ini bukan hanya untuk nama Mas Febri juga gitu kan, tapi juga untuk gerakan ke depannya seperti itu. Namun ya sekali lagi saya melihat bahwa ternyata memang Mas Febri masih tetap ingin menjadi pendamping. Sehingga ya saya melihat ya kita lihatlah apa yang disampaikan oleh Mas Febri dan itu kan dilihat ya oleh masyarakat gitu ya, beliau ingin apa. Karena bagi saya sendiri kasus ini kan Mas Febri nggak ikuti dari awal, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus ini juga kan berubah-ubah dari awal gitu kan, sampai sekarang kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa tersangka sudah ada dan pasal yang dikenakan pun sudah jelas seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya tetap meminta ya Mas Febri untuk mundur bersama dengan Mas Mala. Saya pikir banyaklah kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu kan, gerakan-gerakan anti korupsi dan lain sebagainya yang membutuhkan Mas Febri lah. Kalau seperti ini kan saya melihat banyak sekali sentimen-sentimen negatif. Apalagi saya Mas Febri kan orang sudah sebagai sahabat gitu kan, sehingga banyak yang bertanya pada saya tentang kejadian ini seperti itu. Namun sekali lagi saya tidak akan masuk ke materi, kemudian saya tidak akan masuk ke bagaimana formula sebagainya, karena memang Mas Febri secara ini juga kan beliau lawyer gitu kan, bisa berhak untuk siapa saja. Tapi sekali lagi ini bukan atas nama
pribadi dan sebagainya gitu ya. Ini bagi saya atas nama bahwa kita selama ini telah berjuang bersama gitu kan, dan selama ini kita selalu membela kepentingan publik, dalam hal ini korupsi gitu ya. Ini akan sangat berbeda, dan itu saya pikir Mas Febri juga sudah melihat lah di sosial media beliau kan, bagaimana tanggapan dari masyarakat. Itu aja teman-teman, sekali lagi. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan daripada masyarakat tuh, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongikan gitu, karena merasa di prank. Nah kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah mundur kan, kita nggak tahu. Jadi wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau personil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Sementara itu, Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan Tampak mengingatkan Febri Diansyah soal Putri Chandrawati yang sudah melakukan kebohongan. Febri Diansyah diminta tidak menutupi kebohongan yang dilakukan istri Verdi Sambo demi rasa keadilan pada korban dan publik. Bahwa Putri ini kan melakukan satu kebohongan yang sangat serius, yang juga melakukan tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kalau Febri mengatakan secara objektif dia akan bela, kita doakan supaya dia betul-betul bisa membela objektif, tetapi tidak digunakan profesi advokatnya itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Febri Diansyah dianggap oleh jaksa penuntut umum menjerumuskan Putri Chandrawati untuk berbicara tidak jujur. Jaksa penuntut umum meragukan kompetensi Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK sebagai pengacara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Karena merasa ragu, jaksa pun kemudian meminta majelis hakim agar memeriksa terlebih dahulu kartu pengacara milik Febri Diansyah. Tak hanya itu, jaksa juga meminta agar berita acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta milik Febri Diansyah turut dicek. Menurut dia, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui kompetensi Febri Diansyah dalam membela Putri Chandrawati. Di sisi lain, keluarga Brigadir J juga siap melaporkan pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, dan Arman Hanis, juga Verdi Sambo, atas dugaan pelecehan seksual yang tak bisa mereka buktikan. Alasannya, dugaan pelecehan seksual yang sering diungkapkan oleh keduanya di persidangan sama sekali tidak pernah ada laporan polisinya. Kami sudah mewarning mereka, termasuk Arman Hanis dan Febri, karena mereka begitu lantang mengatakan terjadi pemerkosaan dan atau pelecehan, tetapi mereka tidak membuat laporan polisi sampai dengan hari ini, kecuali yang ada di Duren 3 dilaporkan ke Polres Selatan, tetapi yang dari Polres Selatan tidak bisa mereka buktikan, maka sudah dihentikan penyidikannya. Nah itu karena mereka belum ada kesadaran untuk menyesali perbuatannya, maka kita juga sudah mensomir baik Verdi Sambo, Putri maupun penasihat hukumnya agar berhenti menyampaikan hoax itu kepada masyarakat, karena mereka juga tidak pernah membuat laporan polisi lagi setelah di Jakarta Selatan.